Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Yatisai. Film ini mengisahkan tentang kekuatan yang besar dari sebuah kerajaan yang bisa dihancurkan oleh pasukan kecil dengan strategi perang yang baik, hingga mereka harus kembali merebut kerajaan yang telah direbut paksa oleh musuhnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Seorang laki-laki setengah baya mencoba menceritakan tentang kekuasaan Raja Ranadera di Yatisai atau India Selatan. Tidak pernah surut dari perang. Mereka selalu berperang merebutkan kekuasaan. Namun Ranaderan memimpin dengan baik hingga Yatisai bisa terus dalam genggamannya dan membangunnya menjadi daerah yang maju. Namun pemberontak kembali datang untuk menghancurkan mereka lagi. Koti yang merupakan salah satu musuh Ranadera selalu mengupayakan kehancuran kerajaan itu hingga ia banyak mengambil tenaga dari angkatan lain untuk bisa membantunya. Kelompok-kelompok kecil dihasut untuk bisa bersamanya karena mereka yakin Pandya atau Ranadera tidak bisa dikalahkan oleh pasukan kecil. Wilayah Ainar. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dan melelahkan, Koti telah tiba di wilayah Ainar dan langsung bermain-main dengan penduduk sekitar. Ia mengajak mereka berkelahi untuk bisa menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Penduduk tersebut pun satu persatu melawan dan menunjukkan kekuatan mereka, hingga ia menemukan satu penduduk yang sangat susah dikalahkan. Bahkan ia hampir berhasil menikam lehernya. Pertarungan terhenti karena Koti mengaku menyerah pada penduduk tersebut. Ia melanjutkan kembali perjalanannya. Ia selalu mengatakan pasti akan ada raja yang lahir dari yang bisa mengendalikan Pandian. Orang-orang di wilayah itu memang telah menunggu karena mereka diusir ke hutan belantara dan hidup dalam terasingan oleh Raja Pandian. Koti bertemu dengan Uri, pemimpin orang-orang tersebut, dan mengungkapkan semua keinginannya. Hal itu disambut baik oleh Uri karena memang ia ingin membalaskan sakit hati orang-orangnya. Ia akan membantu Koti untuk menyingkirkan orang-orang Pandian karena inilah yang mereka tunggu selama ini. Sementara di Laut Arab, sebuah kapal besar yang mengangkut barang mengejek salah satu penumpang yang ada di penjara kapal itu. Karuviar wilayah Pandian, beberapa penari diminta untuk ikut berpindah ke acara yang lebih terpencil. Namun kebanyakan dari mereka menolak karena mereka merasa nyaman untuk tinggal di area kerajaan dan terasa aman karena dilindungi. Namun keinginan tersebut tidak bisa ditolak dan mereka harus mengikutinya. Perjalanan para penari pun dimulai menggunakan kapal besar melintasi danau. Sementara Koti terus berlatih bersama penduduk Ainars untuk bisa melawan Pandian dan merebut kekuasaannya. Mereka semua kali ini berkumpul untuk melihat pendeta mengungkapkan pidatonya di acara keagamaan mereka. Semua mendengarkan dengan saksama dan merasa lebih semangat untuk bisa berlatih. Mendapatkan kemerdekaan mereka lagi, beberapa ekor binatang mereka korbankan untuk bisa memberikan harapan mereka menjadi kenyataan. Bahkan mereka mengorbankan seorang penduduk yang ditutup semua wajah dan tubuhnya dan dimandikan air suci agar bisa diterima pengorbanannya. Mereka benar-benar mau Ainar bersinar dan melindungi Koti. Namun tanpa disadari pengorbanan yang mereka lakukan meninggalkan air mata dari keluarga korban. Koti yang menjadi pemimpin di tempat itu mempersiapkan semua untuk bisa berperang. Semua bersemangat untuk terus berlatih. Penari-penari Pandian telah tiba di tempat baru mereka. Satu persatu mereka mulai memasuki kuil dan melakukan tugasnya menari untuk menghibur tetua adat yang ada di tempat itu. Penari-penari itu pun sadar kalau ada penyelinap memperhatikan mereka, hingga ia mencoba membicarakannya kepada penari lain. Koti meyakini kalau setiap Jumat kekuatan Ranadera akan berkurang hingga mereka bisa menyerang di hari itu. Semua pun bersiap untuk menyerang. Semua berjalan lengkap dengan persenjataan di tangan.
Namun di tengah perjalanan, anjing yang mereka bawa seolah-olah mencium bau mencurigakan. Hingga mereka diserang menggunakan panah, tameng yang mereka gunakan pun tidak bisa menutupi serangan yang datang. Hingga mau tidak mau mereka harus bertahan dan menyerang semua orang-orang yang menyerang mereka. Semua pasukan mereka diserang menggunakan batu dari berbagai macam arah. Mereka yang hanya bisa bertahan menggunakan tombak akhirnya berhasil mengalahkan penyerang yang tiba-tiba ada di hadapan mereka. Bunyi-bunyian yang mereka keluarkan membuat semua pasukan yang bersembunyi keluar untuk bisa membantu mereka. Peperangan kembali terjadi karena musuh mereka masih bersembunyi di area hutan. Mereka juga mulai menyerang kelompok Pandian yang tengah menunggu perintah penyerangan. Hingga perang tumpah dengan kekuatan yang sangat jauh berbeda. Semua pengikut Koti menghabisi dengan kejam prajurit Pandian. Bahkan mereka tidak membiarkan satu pun dari prajurit Pandian bisa hidup untuk keluar dari tempat itu. Termasuk Koti, ia menghabisi semua prajurit tersebut tanpa belas kasih. Semua prajurit Pandian tidak bisa selamat satupun dari tangannya. Sisa-sisa prajurit Pandian yang akan melarikan diri dikejar oleh pasukan Koti. Koti bersumpah akan menghabisi Rana daerah seperti ini. Serangan besar-besaran dilakukan oleh pasukan Koti ke arah kastil. Beberapa pendeta yang tahu tentang hal itu memerintahkan untuk bisa menyelamatkan para wanita dan anak yang ada di kastil, serta meminta seluruh prajurit untuk bisa bersiap menghadapi serangan musuh yang datang tiba-tiba. Pasukan Koti yang telah mendekat mulai menyerang barisan mereka. Koti yang berdiri paling depan bersemangat menghabisi prajurit Pandian yang menghadang. Koti dengan tangannya sendiri merubuhkan tiang bendera Pandian dan seluruh pasukannya sudah mulai bisa memasuki kastil Pandian. Koti memasuki area istana dan menduduki singgasana impiannya selama ini. Para penari hanya bisa menatap sedih karena tidak ada lagi kedamaian di Pandian setelah penyerangan ini. Koti yang duduk di singgasana mereka merasa puas setelah berhasil mengambil kastil Pandian dan menguasainya. Ia juga meminta semua penari Pandian untuk ikut bersamanya tinggal di kastil dan tidak peduli larangan dari ketua pendeta. Tudi yang butuh bantuan Cholan meminta anak buahnya untuk mengabarinya kalau mereka telah mengalahkan Pandian. Pasukan Pandian yang gugur dalam perang dikuburkan menjadi satu oleh pasukan yang masih hidup. Mereka menyesal karena mereka lengah dengan kemenangan hingga tidak menyadari penyusup memata-matai mereka. Kini mereka memutuskan untuk bisa merebut kembali kastil dari tangan Koti, pemimpin pasukan kecil, dan ia berjanji dalam waktu 1 bulan, Einars akan menjadi miliknya. Koti benar-benar menikmati kemenangannya. Ia menggunakan mahkota yang selama ini menjadi incarannya. Ia memerintahkan orang-orang terpercayanya untuk bisa mengabari Uri tentang kemenangannya. Di Perumpali, beberapa prajurit Pandian yang selamat mulai bersatu dengan orang-orang suku Perumpali. Mereka disambut hangat, mendengar kerajaan diserang, mereka berniat membantu prajurit Pandian untuk bisa mendapatkan lagi kerajaan. Bahkan mereka mau memberikan apapun yang dibutuhkan untuk perang nanti. Dalam keadaan tertekan, Setuwarman yang merupakan panglima Kaisar Pandian menikahi gadis Aratal. Setuwarman menginginkan pernikahan itu agar bisa mendapatkan kekuasaan dari desa Perumpali lebih dari bantuan yang mereka berikan. Seorang penari Pandian mencoba mengungkap ketidakadilan yang selama ini ia dapat dari Koti. Namun Koti tidak mengindahkannya. Bahkan ia menekannya untuk bisa menemaninya di setiap tidur malamnya. Seluruh penduduk Perumpali mengangkat Setuwarman menjadi pemimpin mereka. Upacara keagamaan pun telah dilakukan. Koti sendiri benar-benar tidak membiarkan penari itu beristirahat. Ia yang tamak membiarkan penari itu untuk mengalunkan musik tanpa henti sepanjang malam. Penari Devaradiar merasa sangat menjijikan bila berdekatan dengan Koti. Namun lama-kelamaan ia sadar dan meminta kedudukan Koti sebagai tuannya dan siap untuk melayaninya. Koti tidak menyadari kalau Setuwarman telah mendekati kastil dan berniat untuk menyerangnya. Pasukan Perumpali yang sudah disiapkan berjuang bersama Setuwaran. Ia meminta panglima perang untuk bisa melatih semua pasukan Perumpali agar bisa berperang dengan baik nantinya. Namun strategi yang mereka gunakan salah karena orang-orang Koti malah berjaga di tempat itu hingga pertarungan tidak bisa dielakkan. Persiapan yang belum matang membuat mereka mati sia-sia dalam pertarungan itu. Terlebih ketika mereka diserbu oleh orang-orang Koti yang bersembunyi di dalam hutan.
Setuwarman memastikan semua persiapan persediaan makanan dan obat-obatan mencukupi untuk perang nanti. Koti yang tahu tentang hal itu merasa menang karena ia yakin mereka tidak bisa menyerang kastil kekuasaannya sekarang. Namun kata-kata yang pernah ia dengar membuatnya sedikit khawatir. Persembahan untuk dewa dilakukan oleh orang-orang Perumpali agar perang yang akan mereka jalani nanti akan berjalan lancar. Tarian-tarian dewa perang dimainkan oleh beberapa prajurit yang diyakini bisa membantu mereka menggapai kemenangan. Semua penduduk yang ikut dalam persembahan itu terdiam dan berdoa agar semua usaha mereka bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kastil Pandian bisa mereka ambil kembali. Semua mulai mengeluarkan suara untuk berdoa saat persembahan darah dari para prajurit tersebut mulai dilakukan. Angin malam itu bertiup dengan kencang, sekencang para prajurit tersebut memainkan pedang ke tubuh mereka semua. Setuwarman mengakui kalau perang ini adalah perang dirinya, dan Koti juga mulai bersiap karena ini adalah langkah terakhirnya untuk bisa menghabisi semua keturunan Pandian. Hari perang yang telah ditentukan tiba. Semua prajurit dan panglima perang berkumpul untuk bisa mengikuti perang mereka. Semua senjata telah mereka bawa dan sumpah setia akan kerajaan mereka mulai terucap. Sebelum mereka melangkahkan kaki menuju medan perang, mereka yakin perang yang mereka lakukan adalah perang istimewa karena harga diri mereka ditempatkan. Koti dan pasukannya yang telah juga bersiap mulai menatap tajam ke arah Setuwarman. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak ikut campur dalam pertarungan mereka. Koti dan Setuwarman mulai saling menyerang satu sama lain. Namun keduanya yang tangguh tidak membuat mereka mudah untuk diserang. Keduanya mulai menggunakan taktik untuk bisa melukai lawannya. Hingga keduanya berhasil saling melukai dan mereka tersungkur mengerang kesakitan. Semua prajurit yang melihat itu tidak berani melanggar perintah untuk tidak ikut menyerang dalam perkelahian mereka. Koti yang terluka teringat kalau ia baru saja menikmati kemenangannya sebagai raja. Ia tidak rela bila ia harus kalah. Ia menyerang Setuwarman dengan membabi buta. Sementara Setuwarman sendiri yang sakit hati karena seluruh prajuritnya dihabisi secara brutal, tidak membiarkan Koti menyentuh tubuhnya. Sampai ia berhasil menghantamkan kepala Koti berulang kali ke batu dan darah mengalir deras dari kepala Koti. Mendapatkan perilaku tersebut, Koti terus bertahan, walaupun Setuwarman terus menyerangnya tanpa henti. Ia kini mencoba bangkit dan memfokuskan dirinya pada Setuwarman yang datang membawa sebilah pedang ke hadapannya. Setuwarman mengucapkan Koti yang akan mati bukan dirinya. Dalam hitungan detik, Setuwarman menikam jantung Koti hingga ia benar-benar tidak bernyawa. Semua menarik napas panjang karena semua telah berakhir. Mereka bisa mengambil kembali kerajaan dari tangan Koti. Sementara Koti sendiri pernah membuat keajaiban karena dengan pasukan yang kecil bisa memporak-porandakan kekuasaan Ranandera Pandian yang begitu besar. Setuwarman meminta tubuh Koti untuk dibakar. Ia juga meminta semua klan-klan kecil dibantai habis tanpa menyisakan kekuatan yang bisa bangkit untuk menyerang kastil mereka lagi. Pengikut Koti yang masih tersisa memilih mengasingkan diri sebelum mereka tertangkap. Namun sebagian dari mereka memilih menyerahkan diri. Para penari yang pernah menjadi korban kekasaran dari Koti memilih bunuh diri. Mereka takut memiliki benih-benih dari Koti yang bisa menghancurkan Pandian. Namun dari kematiannya mengguncangkan kembali Yatisai yang telah aman. Para penari membuat penari lain merasa ketakutan yang sama. Kholan yang selama ini terkurung di kapal di Laut Arab sama sekali mengetahui kejadian buruk pernah menimpa Pandian. Setuwarman merasa menang dan menduduki tahta kerajaan tertinggi di Pandian. Pria setengah baya itu mengakhiri ceritanya, namun ia mengungkapkan kalau kematian dari Koti adalah awal perjuangan yang akan segera dimulai dan dilihat oleh orang-orang Pandian. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Yatisai. Setuwarman akhirnya menang dan menduduki tahta kerajaan tertinggi di Pandian. Kendati demikian, dirinya merasa bahwa kematian dari Koti bukanlah akhir dari perjuangan. Akan tetapi justru permulaan untuk perjuangan yang tiada henti di masa mendatang. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung Islam TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya.
Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.